itu ada kayak magnet dan lain sebagainya. Nah, nah ini ada dasar yang mendukung, ayat lain yang mendukungnya. Kalau kita bicara masalah batu jatuh dari atas ke bawah, apapun benda yang namanya benda jatuh dari atas ke bawah, itu satu sunatullah menurut itu apa min khasyatillah dalam pandangan ulama ahli sunnah. Karena batu itu tunduk, hujan jatuh dari atas ke bawah, rintik hujan karena tunduk hujan itu kepada Allah, batu dan sebagainya. Jadi apapun yang dari atas jatuh ke bawah itu adalah karena tunduk kepada Allah. Nah, ini ada ayat penguatnya seperti dalam firman Allah. Allah mengatakan wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu di dunia ini kecuali sesuatu itu bertasbih dan memuji Allah. Ya, benda apapun di dunia semua bertasbih dan memuji Allah. Kemudian ayat kedua yang mendukung ada istilah min khasyatillah, semua benda tunduk kepada Allah. Itu ayat alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi. Apakah kalian tidak melihat ya, man fis samawati wal ardi yusabbihu lahu. Apakah kalian tidak melihat, tidak berpikir bahwa semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Mau benda mati, mau benda hidup, semuanya bertasbih kepada Allah. Ya artinya apa? Yaitu bahasa benda semua yang ada di bumi, di dunia ini bertasbih dan memuji kepada Allah. Ini karena min khasyatillah. Jadi karena memang tunduk kepada Allah. Itu gitu ya. Nah kemudian apa? Afatatma'una ayyuminu afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepada kamu Muhammad, padahal mereka pernah di antara mereka mendengar ayat-ayat Allah. Maksudnya pernah mendengar sebagian mereka, waqad kana fariqun minhum itu adalah sebagian mereka, ulama-ulamanya, orang-orang alim dari kalangan Yahudi pernah mendengar ayat-ayat Allah. Itu maksudnya Taurat, karena mereka dikasih kitab Taurat dari situ. Tapi sayangnya ayat-ayat Allah yang dari kitab Taurat itu tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Mereka merubahnya setelah mereka mempelajari dan memahaminya, mereka rubah. Ya. Banyak yang dirubah nih kasusnya ya. Nanti diperkuat dengan hadis Nabi. Nah ini kejadian juga apa? Di zaman Nabi kita. Dari Yahudi itu di apa namanya, sedang melakukan sesuatu. Bahkan disinggung dulu juga. Apa namanya? Leluhurmu juga begitu kerjaannya. Mereka balik bertanya menyangkal ucapan Nabi. Ada aneh ya. Rekam jejaknya. Qauluhu ayyuminu. Gitu. Apakah kalian orang mukmin masih mengharapkan mereka beriman, percaya kepada Muhammad? Ini ayat teguran apa? Satu bentuk apa? Istifham ya. Istifham. Jadi bentuk pertanyaan yang diharapkan istifham inkar tapi. Emang masih percaya sama dia? Gitu kan nanya tuh, tapi kita ingkar karena apa? Karena nggak mungkin, dia nggak mungkin bisa dipercaya gitu, bahasanya gitu. Afatatma'una ayyuminu, apakah kalian masih mengharapkan mereka akan bisa beriman gitu. Nah ini maksudnya gini, ayyustab'adu dzalika minhum liftiraqihim arba'a firaqin. Apakah kalian masih percaya kepada mereka? Apakah kalian masih mengharapkan mereka akan percaya kepada kamu? Gitu. Artinya apa? Ayyustab'adu dzalika minhum, ayyustab'ada dzalik. Artinya apa? Jauh sekali itu akan terjadi. Jauh sekali. Nggak akan terjadi. Jauh sekali tidak akan terjadi bahwasanya mereka akan percaya kepada orang-orang Yahudi, akan percaya kepada Allah.
Kenapa? Karena mereka sekarang sudah terbagi menjadi 4 bagian, 4 kelompok. Itu. Liftiraqihim arba'a firaqin. Mereka kata mufassir terbagi menjadi 4 kelompok nih orang-orang Yahudi. Fi kulli firqatin sifatun mani'atun lahum minal iman. Di mana dalam setiap kelompoknya, kelompok-kelompok Yahudi yang ada 4 itu, mereka punya sifat yang tidak akan mau beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka tidak akan mau beriman. Ini dari sifat mereka nih. Dari 4 kelompok itu ya. Nah, apa saja ya? Min ba'di ma'aqaluhu. Yang pertama adalah gini, kelompok Yahudi ada yang begini. Ya. Yang pertama al-awwalu kaunuhum yuharrifuna kalam Allah. Ada kelompok Yahudi yang pertama, sifat mereka nih. Orang atau kelompok yang suka merubah ya kalamullah. Ini kelompok yang pinter-pinternya nih. Kelompok alim-alimnya, kelompok yang alim, kelompok ahlul kitab. Ya. Yang pertama yang kelompok dari kelompok Yahudi, kelompok yang suka merubah kalamullah. Ya. Yang kedua asalnya an-nifaq. Yang kedua ada kelompok yang munafik dari kelompok Yahudi. Gitu. Yang ketiga asal itu at-taubisu min ghairil munafiqin ala mulatafatil muslimin. Nah, kelompok ketiga adalah kelompok yang apa? Kelompok yang dicela ya. Kelompok yang dicela atau kelompok yang mencela tapi nggak munafik dia. Dia nggak munafik. Gitu. Tapi dia dicela. Ala mulatafatil muslimina. Karena apa? Karena dia lembut dengan orang-orang muslim. Ya. Ini kelompok Yahudi yang tiga, yang nomor 3, firqah yang ketiga adalah mereka itu dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran dicela. Tapi mereka akrab dengan orang-orang muslim. Kejelekan mereka yang dicela oleh Al-Quran, oleh Allah. Nah, kelompok yang terakhir adalah kelompok yang bodoh nih. Ya. Ar-rabi'u kaunuhum ummiyina la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah. Nah, ini yang resen. Jadi kelompok-kelompok yang ummiyin, tidak bisa baca, nggak bisa tulis, mereka nggak ngerti kitab sama sekali. Nggak paham Alkitab, nggak paham Taurat. Illa amaniyah, kecuali mereka hanya berbuat kedustaan. Jadi apa? Ini nggak tahu ceritanya bahwa kitab itu sudah dirubah-rubah dan dia mengikuti kitab itu tanpa ngecek lagi langsung dia mengamalkannya. Bahkan mereka menulis gitu. Bahkan mereka menulis kitab-kitab itu kemudian ayat-ayat itu dijual oleh mereka. Nah, dijual itu nanti artinya seperti ayat-ayat hukum. Ya, nanti kasusnya banyak ya. Contohnya gini contohnya. Waqad kana fariqun ay ahbaruhum min ba'di ma aqaluhum. Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, sedang pernah di antara mereka mendengar ayat-ayat Allah. Ini maksudnya dalam kitab Taurat. Mereka dengar ayat-ayat Allah, mereka diturunkan pada mereka Taurat, Alkitab Taurat itu, tapi summa yuharrifuna min ba'di ma aqaluhum. Mereka merubahnya setelah mereka mempelajari dan memahaminya, mereka rubah. Itu. Maksudnya gimana ngerubahnya? Min ba'di ma aqaluhu. Nah, ini ayat ini, ya, ayat ini karena maujudan zaman Nabi la fiman kana qablahum. Ya. Untuk kelompok ini, ya. Ini nanti ayatnya diperuntukkan atau singgungannya kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi kita, bukan yang sebelumnya. Artinya mereka melakukan sesuatu itu ngikutin pendahulu-pendahulu mereka yang mana Alkitab mereka Taurat itu sudah dirubah oleh dari kelompok ulama-ulama Yahudi. Iya dirubah, dipalsuin. Nah, min ba'di ma qalu, setelah mereka pelajari itu Al-Taurat, dirubah sama dia. Dipahami, kemudian dipelajari, kemudian dirubah. Artinya apa? Qauluhum min ba'di ma qaluhu ay min ba'di ta'alluqihim iyyahu wa tahrifihim fil kalam. Artinya setelah mereka apa?
Setelah orang-orang Yahudi mempelajari ta'akul, mempelajari isi Taurat, wa tahrifin fil kalam, kemudian mereka merubahnya dalam ucapannya. Contoh nih, di Taurat itu ya, itu ada kalamullah isinya tentang mensifati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di Taurat itu disinggung-singgung, orangnya gagah, matanya merah, ada bintik merahnya di matanya. Itu. Nah, di Taurat ada itu. Ka'usafin Nabi sallallahu alaihi wasallam min kaunihi akhalal ainaini. Seperti di kitab Taurat itu disinggung bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang memakai sifat mata pada kedua matanya. Di sana disinggung, nanti ada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, dia selalu pakai sifat mata. Itu di kitab Taurat. Yang kedua apa? Ja'da sya'ri. Ya. Nabi Muhammad itu di kitab Taurat disinggung orang yang rambutnya ikal. Gitu. Lurus tapi ikal. Ikal itu agak keriting ya. Itu. Gelombang. Diganti tuh kitab Taurat itu sama dia yang lempengan itu. Gantinya bagaimana? Faqayyaruhu ila arsaqil aini. Mereka menggantinya sifat-sifat Nabi yang ada di kitab Taurat itu dirubah sama dia. Dia bilang apa? Bahwa Nabi Muhammad matanya biru. Karena Yahudi matanya biru. Ya boleh kan Israel matanya biru kan. Nabi Muhammad tuh matanya biru. Diganti sama dia biru. Sebab apa? Nanti anggapannya Muhammad itu dari kelompok dia. Ya. Mereka menggantinya faqayyaruhu ila asraqil aini. Mereka mengganti bahwa Nabi Muhammad kitabnya dirubah sama dia. Matanya biru kedua matanya. Kemudian apa? Sibutah sya'ri. Sibutah sya'ri itu yang tadinya Nabi Muhammad rambutnya ikal, di sini rambutnya apa? Lurus. Itu. Yang lurus rambutnya itu diganti sama dia begitu. Kemudian ayat-ayat tentang rajam juga diganti. As-sani was-saniyatu, kalau di Quran kan gitu. Fajlidu kullu minhuma mi'ata jildatin. Orang laki dan orang perempuan yang berzina maka jilidlah mereka berdua, dirajamnya. Ya, dirajam. 80 kali rajam. Diganti sama dia itu ayat. Itu padahal di Taurat sama di Quran sama. Orang yang zina muhsan itu hukumnya dirajam. Dirajam itu dilempar batu sampai mati. Di Taurat sama dia diganti, dicambuk. Ya, dicambuk 100 kali. Gitu, ada di hadisnya diterangkan. Nah, dijemur, dicambuk begitu. Nah, tapi ini hukum hanya berlaku pada orang-orang rakyat jelata. Orang-orang pejabat. Nah, di kalangan pejabat dari orang-orang Yahudi, orang yang punya kekuasaan, itu kalau berbuat zina, mereka hukumannya itu. Jadi dijemur terus dicambuk 100 kali selesai, nggak mati. Tapi kalau orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang rakyat jelata, itu dirajam sampai mati. Begitu hukumnya, dirubah sama dia. Nah gini ceritanya, suatu hari ini Yahudi zaman Nabi udah, suatu hari Nabi sedang jalan ya lewat. Terus Nabi melihat ada orang Yahudi yang mencambuk ya. Jadi si rahibnya ini, si ulama mereka itu sedang mencambuk. Ada orang dijemur sampai hitam kemudian dicambukin. Nabi lewat terus tanya ke dia, apakah dalam kitab Anda Taurat, dalam ajaran Nabi Musa, ini kenapa kasusnya? Oh ini orang sedang dirajam. Apakah dalam kitabnya Nabi Musa, orang yang melakukan zina itu hukumannya seperti ini? Itu. Si pendeta ditanya sama Nabi. Apa kata pendeta? Ya Muhammad, andaikan Anda tidak nyebut nama-nama Nabi Musa dan nyebut kalamullah Taurat, saya tidak akan ngomong sejujurnya. Sebetulnya hukumnya di Taurat sama Quran sama kata dia. Dia dirajam sampai mati. Cuma ini sudah dimusyawarahkan kata dia. Nah untuk para penguasa, orang-orang kaya yang punya kedudukan dan pangkat, maka inilah hukuman yang diberlakukan bagi dia. Hanya dijemur kemudian dicambuk 100 kali. Setelah itu dibebaskan. Tapi bagi rakyat jelata itu ya dirajam sampai mati. Oh Nabi maaf. Akhirnya Nabi maaf. Kalau di Taurat begitu, kenapa di Al-Quran sama ini jadi begini? Ya kita kan bisa musyawarah berdua kata dia begitu. Apa kita tidak musyawarahkan lagi bersama masalah ini?
Nabi marah kemudian rajam dia. Akhirnya dirajam. Nah ini posisi di Madinah. Kenapa? Karena kekuasaan sudah dipegang oleh Nabi kita Islam. Coba Wong Nabi aja sifat-sifatnya dirubah sama dia. Jadi artinya gini, dengan Taurat-Taurat perubahan yang baru itu maksudnya seperti ayat rajam itu dirubah sama mereka, ini kan menguntungkan pejabat-pejabat, orang-orang penting mereka. Ya mereka dikasih duit. Jadi hukum dirubah. Karena mereka merasa ini berat. Hukumnya Nabi Musa di kitab Taurat berat kalau begini. Masa orang berzina harus dirajam kan gitu. Nah gitu ya. Dia makin kemari makin habis Taurat. Ya udah nggak ada tuh hukum. Taurat sama ya. Taurat itu banyak mensifati Nabi di dalamnya kan. Yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya, ayyughayirunahu, artinya mereka merubahnya. Merubah Taurat itu min ba'di ma'aqaluhu, ay fahimu, setelah mereka mempelajari dan memahaminya, wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui, annahum muftaruna, bahwasanya mereka lah yang berbuat kedustaan. Wal hamzatu lil inkari, adapun hamzah itu lil inkari faedah inkar, apa tatma'una itu ay la tatma'u falahum sabiqatun fil kufri. Artinya janganlah kalian inginkan, jangan kalian mengharapkan ya. Wahai orang mukmin ditegur sama Allah dalam Al-Quran, jangan kalian punya harapan kepada Yahudi bahwasanya mereka akan beriman kepada Muhammad. Jangan punya harapan begitu. Kenapa? Karena falahum sabiqatun minal kufri. Fil kufri, karena dari kelompok mereka sudah ada yang mendahului dalam kekufuran, sama saja. Mereka nggak akan menerima.